berbahagia Ibu dan Bapak Guru. Bersyukur sekali hari ini kita bisa bersama-sama dengan Bapak Kepala SD Negeri Pelausan Ngapanungan Kota Kabupaten Purwokerto yang bersama-sama dapat hadir dalam kegiatan ini, yaitu beliau Bapak Suyanto SPG SD. Selamat siang Pak Kepala. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kondisi baik-baik, sehat selalu. Bagaimana dengan penjaringan? Seperti ini Pak, jadi alhamdulillah saya juga dikaruniai kesehatan. Mohon maaf hari ini saya mengganggu waktu Bapak beraktivitas dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual. Saya ingin Bapak perso untuk berbagi pengalaman Pak terkait dengan pengambilan keputusan, dalam hal ini adalah keputusan yang mengandung unsur dilema etika gitu Pak. Saya yakin Bapak Kepala sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah, lebih dari 2 tahun begitu ya Pak. Jadi banyak sekali permasalahan yang kemudian harus diambil keputusan. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita berikan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena dilimpahkannya kita bisa dipertemukan sama hari dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya, menanggapi pertanyaan yang pertama sehubungan dengan dilema etika atau pengambilan keputusan dari dua permasalahan yang benar-benar harus diputuskan dan keduanya memang sangat penting dan perlu. Untuk mengidentifikasinya, kita harus yang pertama itu bisa mencermati permasalahan secara teoritis dulu. Jadi secara teoritis itu kita pelajari dasar-dasarnya dan hukum aturan-aturannya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan di lapangan itu seperti apa. Itu minimal 2 itu. Jadi kalau di lapangan bisa dilaksanakan, kalau secara teoritis benar itu berarti tidak masalah. Namun kalau di teori itu kok seperti A misalnya, terus di lapangan itu harusnya seperti B, dan itu memang harus benar-benar semuanya dilakukan, itu maka kita harus mencari sinkron jalan yang terbaik. Terus sementara itu aja. Ya, jadi sekilas dari paparan Bapak itu nanti secara teoritis dan aplikatifnya itu bisa diterapkan gitu ya, identifikasi. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu misalnya di sekolah, terutama untuk kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar itu Pak. Jadi misalnya masalah itu berbenturan dengan keselamatan, tapi suatu saat itu ada hal yang kemudian secara teoritis harus diikuti, misalnya seperti itu ya. Untuk dua hal tersebut mungkin bisa saya sampaikan begini. Untuk pengambilan keputusannya dari dua hal yang berbeda secara teoritis dan di aplikasi di lapangan. Contoh realnya saja, misalnya di dalam ini penganggaran kebutuhan sekolah katakanlah, penganggaran kebutuhan di sekolah. Kadang sesuai teori aturan-aturan dari dinas atau dari instansi yang berkompeten, itu kadang ada sesuatu yang di lapangan itu tidak bisa dimasukkan, yang bisa dimasukkan dalam anggaran tersebut. Nah, kita harus mencari jalan tengah. Jadi kita secara secara teoritis itu bisa memenuhi syarat persyaratan secara laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, secara aplikatif itu kita bisa diterima oleh semuanya. Misalnya dari anggaran tersebut tidak bisa di-cover di dalam kegiatan penganggaran yang tadi secara teoritis itu tidak bisa di-cover,
maka kita untuk langkah selanjutnya itu kita komunikasi dengan pihak ketiga, yaitu komunikasi dengan komite sekolah. Jadi dengan kita komunikasi ke komite sekolah, nanti solusi apa yang akan dilakukan sekolah itu nanti akan kerjasama dengan komite tersebut. Artinya penganggaran yang tidak teranggarkan di tadi secara teoritis tersebut nanti akan didukung dan ditopang oleh komite. Itu nanti semuanya akan bisa aman dan berjalan dengan baik. Mungkin komite bisa katakanlah membantu dalam hal langsung barang atau mungkin juga uang yang sesuai dengan penganggaran yang kita tadi secara teoritis atau tertulis itu sebenarnya. Iya, jadi seperti baru saja sekolah akreditasi itu ya Pak. Iya, itu contoh kecil itu akreditasi itu. Nah itu luar biasa itu. RKS jadi, tidak menggunakan. Iya, di RKS itu tidak tertulis akreditasi. Iya. Ini kebutuhan ini. Kadang ada yang tidak tercover. Nah yang tidak tercover itu kita minta bantuan ke komite untuk nanti bisa biar semuanya bisa jalan. Jadi sekaligus itu menjawab prosedur atau langkah-langkah seperti itu ya Pak yang dilaksanakan di sekolah. Iya. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, Iya. hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Ini yang paling prinsip. Itu saya itu mengedepankan pertama itu komunikasi ya. Pertama itu komunikasi kita dengan pihak dalam, yaitu dengan institusi kita, sekolah itu kan ada di Bapak Ibu guru semuanya. Itu kita kompakan dulu. Setelah itu nanti misi kita sudah kompak komunikasi, terus kita misinya keluar. Kalau sudah keluar kita komunikasikan dengan minimal itu pengurus komite dan wali murid. Nah untuk yang lain, masyarakat yang lain itu kan paling tidak sudah terwakili oleh komite dan wali murid. Jadi kalau itu komunikasi kita jalin dengan baik, insya Allah nanti setiap putusan apapun yang kadang kalau langsung kita putuskan bermasalah di wali murid itu nanti kita akan biasa-biasa saja jalan dengan baik insya Allah. Jadi kata kuncinya kalau menurut bapak saya itu nanti komunikasi yang bagus. Setelah komunikasi yang bagus itu kita jalin, dan langkah yang kedua kita ambil langkah-langkah tindakan untuk membuat keputusan dan tindakan selanjutnya. Ya, gitu. Jadi semua tidak lepas dari komunikasi. Yang paling ini. Ya. Jadi begini Pak, saya yakin setiap pengambilan keputusan, terlebih lagi ini kan komunikasi. Yang namanya komunikasi berembuk itu kan tidak bisa kemudian diseragamkan, semua pendapat disetujui Pak ya. Nah sekarang kita lanjut ke tantangannya Pak. Mungkin pernah ya Pak ada misalnya pengambilan keputusan, terutama yang eksternal ke wali, ada beberapa wali yang merasa mungkin merasa kurang berkenan, akhirnya kemudian itu menjadi semacam tantangan gitu. Kalau yang seperti itu bagaimana Pak menyikapinya? Untuk yang seperti itu, pertama tadi kita mengedepankan untuk komunikasi. Namun untuk pengambilan keputusan, katakanlah begini ya, contoh kecil, contoh real. Misalnya kita mau mengadakan kegiatan di luar kelas. Misalnya kita mau mengadakan kegiatan di luar kelas, kita mau mengunjungi sebuah museum, terus itu kan tidak teranggarkan ya, tidak teranggarkan di bos apalagi nih. Misalnya poin berapa enggak. Jadi itu kita komunikasi, pertama komunikasi. Terus kita misalnya programnya kita pertengahan tahun lah 2024 misalnya per Juli gitu kan. Kita mengawali musyawarah itu di bulan Januari maksimal di bulan Januari itu kita sudah mengeluarkan dan diskusi dengan wali, sehingga nanti yang terbiasa misalnya dari wali itu ada yang kontra tidak setuju, ini ongkosnya mahal dan lain sebagainya, sampai beliau itu tidak bisa mengatakan demikian karena nanti bisa dengan jeda waktu kurang lebih 6 bulan kan bisa diangsur gitu ya. Jadi salah satu trik saya seperti itu. Jadi untuk mengatasi orang tua yang kontra terhadap keputusan dari sekolah, diantaranya kita merencanakan program dan musyawarah itu dari awal. Jadi misalnya paling itu 6 bulan lah
seperti kemarin tuh kita mau outing kelas ke Jogja Februari ini, kita Januari, bahkan sebelum Januari itu kita sudah mulai musyawarah. Jadi nanti bisa mencicil gitu. Ya, jadi kuncinya selain komunikasi tetap menyiapkan sejauh atau sedini mungkin gitu. Iya. Ya, jadi ya itu salah satu atau beberapa yang kemudian bisa menjadi langkah-langkah efektif ya untuk pengambilan keputusan. Ya. Terkait dengan tantangan tadi, Pak, apakah pernah Bapak itu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan suara terbanyak itu misalnya? Untuk keputusan wali misalnya. Oh iya. Ya. Untuk pengambilan keputusan dengan suara terbanyak itu untuk saya kemarin itu sepertinya malah belum pernah. Oh iya. Jadi dulu seperti kita adu argumen gitu kemarin itu dari wali itu alhamdulillah kita proaktif. Dari wali itu kemarin kita ajak pertama itu untuk musyawarah itu setiap ada, kebetulan kita flashback ke belakang kuliah, kita kebetulan ada parenting setiap satu kliwon. Nah setiap satu kliwon itu kan mereka bisa curhat tentang permasalahan anak didik, permasalahan apapun dicurhatkan ke sekolah gitu kan. Jadi kalau ada permasalahan misalnya ada program seperti kita kemarin, mereka itu sudah untuk bicara itu los gitu tuh. Jadi antara ini alasannya ini saya setuju karena ini, saya tidak setuju karena ini, dasarnya itu mereka sudah bisa malah alhamdulillah mufakat. Pakai ini aja Pak, itu kira jadi nggak sampai siapa yang setuju, berapa orang tidak setuju, nggak sampai seperti itu malah kemarin. Alhamdulillah. Jadi itu kan itu malah yang voting itu kan langkah terakhir ya. Kebetulan kemarin kita seperti itu, alhamdulillah. Jadi musyawarah ini sepertinya malah hidup terus dengan suara khas masyarakat itu, ya seperti itulah ya kita tampung gitu. Dan mereka sudah mulai los mengutarakan. Ya. Jadi tantangan itu kan biasanya ada sebagian kecil ya Pak, pihak yang minoritas yang akhirnya hak-haknya tidak terpenuhi kan. Biasanya tantangan itu muncul ketika pemilihan menggunakan pemungutan suara voting itulah, kemudian merasa suaranya minoritas, akhirnya ada gejolak tantangan itu. Tapi sejauh ini bahkan Bapak sudah punya wadah sendiri kemarin di satu kliwon ya, berarti 35 hari sekali luar biasa ya. Alhamdulillah. Untuk doanya. Ya, terima kasih. Kemudian masih ada pertanyaan lagi Pak ya. Setiap keputusan yang Bapak ambil dari beberapa kasus, dalam hal ini adalah kasus dilema etika, itu apakah Bapak jadwalkan? Misalnya begini Pak, ini ada permasalahan, kemudian belum akan saya selesaikan sebelum sampai pada tata krama atau jadwalnya. Artinya Bapak itu punya jadwal tersendiri atau jadwal khusus yang mengatur setiap permasalahan diselesaikan pada ini, atau begitu ada permasalahan selesaikan langsung. Bagaimana ini Pak? Untuk hal tersebut itu kalau saya begini, kalau setiap ada masalah yang masuk ke saya itu pertama langsung kita komunikasikan dengan Bapak Ibu, terus kita berusaha untuk segera menyelesaikan, kemudian kita membuat kalau gampang ini dia katakan ini baiknya kapan Bapak Ibu kita segera selesaikan gitu. Jadi kita membuat jadwal itu setelah memang benar-benar itu masalah tersebut yang harus kita selesaikan. Jadi intinya seperti kemarin itu contoh kecil saja yang laporan dari guru kelas 1. Wah itu tertibnya mulai turun ya Pak, bagaimana ini? Kita langsung berusaha untuk menyelesaikan dengan rapat dengan komite. Terus pengurus komite mengambil kebijakan, nanti itu kita selesaikan di bulan ini, akhir bulan ini Pak. Kenapa kalian bulan? Karena ini sedang sibuk pemilu dan seterusnya, jadi menunggu waktu longgar beliau-beliau. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya seperti itu triknya. Jadi begitu ada masalah kita tampung, kita musyawarahkan, kita diskusikan, segera kita lakukan penyelesaian. Karena nanti semakin lama nanti semakin tambah masalah lebih banyak. Jadi untuk beberapa masalah yang kemudian bisa istilahnya ditangguhkan lah ya, karena ada benturan pemilu.
itu bisa diatur lah menggunakan tata kelola atau jadwal. Sementara untuk permasalahan yang harus segera diselesaikan langsung saja ambil keputusan ya, dengan pertimbangan beberapa unsur tadi ya Pak, daerah, eksternal gitu ya, luar biasa. Untuk pertanyaan berikutnya, sejauh ini Pak, pengambilan keputusan yang Bapak ambil selaku pimpinan sekolah itu memperhatikan figur atau misalnya idola, atau bisa saja itu seseorang atau tokoh yang kemudian seandainya tokoh yang diidolakan ini mengambil keputusan akan seperti itu, ada seperti itu apa tidak? Gini ya, untuk pengambilan keputusan berdasarkan suara atau masukan dari ibu tertentu, untuk selama ini saya berusaha untuk mencermati untuk permasalahan itu sendiri. Jadi seorang figur yang mengomentari atau memberikan tanggapan terhadap masalah itu boleh-boleh saja memberikan masukan, memberikan komentarnya, memberikan apapun tentang masalah tersebut. Namun untuk kebijakan pengambilan keputusan, saya sendiri berdasarkan masalah inti dari masalah tersebut yang seharusnya bagaimana baiknya. Jadi masukan tersebut kita terima, kita tampung, tapi untuk keputusan kita tidak harus seperti yang beliau katakan, karena nanti untuk keputusan itu kan tanggung jawab penuh kita ya. Jadi beliau itu biasa memberikan masukan, dari komite dan masukan, pemasaran masukan. Tapi untuk pengambilan keputusan kita tidak harus untuk sama persis dengan masukan tersebut. Mungkin ada modifikasi juga boleh. Jadi tidak misalnya Pak Dugo usul ya terus yang diusulkan Pak Dugo langsung saya ambil keputusan, tidak. Tidak. Jadi Bapak tetap tidak pernah terintervensi keputusan dari Bapak, karena Bapak merasa keputusan itu yang bertanggung jawab ya yang mengambil keputusan. Kemudian terakhir Pak, dalam rangka pengambilan keputusan mungkin ada kata-kata penutup yang bisa dimanfaatkan, yang bisa saya pegang, misalnya teori pengambilan keputusan terbaik atas dasar pertimbangan. Untuk pengambilan keputusan yang terbaik menurut saya keputusan itu adalah keputusan yang berdasarkan hasil musyawarah, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, dan juga berdasarkan otoriter atas nama pribadi. Ya, jadi untuk keputusan sekolah itu jangan karena hanya ego saya sehingga saya di sini memutuskan sesuatu dan lain hal, tapi di sisi lain Bapak Ibu guru tidak menerima. Jadi intinya jangan kedepakan ego untuk pengambilan sebuah keputusan, terutama untuk keputusan yang sangat finansial, hubungannya dengan terutama kita yang berhubungan dengan pendidikan ini. Kemudian yang paling bagus itu adalah berdasarkan hasil musyawarah dari semuanya, dari pihak dalam, dari lembaga kita, masukan dari teman-teman kita, dan dari pihak luar, dari pihak komite, terus nanti kita yang menyimpulkan dan memutuskan. Iya. Terima kasih Pak. Kalau menurut Bapak, masih satu lagi, keputusan perlu ditinjau lagi tidak Pak? Misalnya kita sudah disepakati bersama, kemudian ternyata dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang memerlukan perubahan yang bisa dilakukan. Setiap keputusan itu di dalam konstitusi akhir biasanya itu kan bisa ditinjau lagi nanti apabila ada sesuatu yang harus diperbarui. Ya, jadi karena keputusan itu nanti di waktu sekarang dan kedepannya itu karena bisa karena menyesuaikan dengan keadaan zaman dan seterusnya, dengan permasalahan-permasalahan yang segera datang berikutnya. Itu jadi untuk keputusan itu siap ditinjau ulang, jadi nanti bisa ditinjau ulang. Ya, artinya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak tadi, menggarisbawahi kata egois, tidak ada sesuatu itu yang sempurna. Iya, betul. Akhirnya keputusan pun bisa ditinjau. Iya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih atas ilmu yang banyak sekali dibagi pada siang hari ini. Mudah-mudahan itu benar-benar bermanfaat, terutama sekali bagi saya dan rekan-rekan Bapak Ibu guru. Dan akhirnya kalimat pertanyaan terakhir itu mengakhiri sesi wawancara siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Yanto atas berbagi ilmunya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala SD Negeri Pelausan, beliau Bapak Suyanto SPPSD.
Mudah-mudahan bermanfaat, terutama dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Mantap. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Bersyukur sekali hari ini saya bersama Ibu Kepala SD Negeri Jambean. Dalam hal ini adalah Ibu Suwarni SPD SD. Beliau sudah menjabat sebagai kepala sekolah lebih dari 5 tahun. Pada kesempatan ini beliau akan berbagi ilmu terkait dengan pengambilan keputusan. Dalam hal ini adalah keputusan yang merupakan dilema etika. Nah, bagaimana beliau akan membagi ilmunya? Mari kita mulai untuk melakukan wawancara. Selamat pagi Bu Kepala. Ya, selamat pagi Pak Mariati. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah masih sehat semuanya. Ya, mohon maaf menyela waktu kesibukan Ibu untuk melakukan wawancara berbagi ilmu terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri Jambean ini, Bu. Ya, baik Pak. Apakah Ibu sudah siap? Ya, insya Allah siap. Terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika, Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ini Pak Mariati, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Baik, saya akan sedikit berbagi khususnya tentang mensikapi masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Itu yang sudah saya lakukan. Itu juga berdasarkan pengalaman karena saya berada di sekolah ini sudah 5 tahun lebih, jadi ada hal yang istilahnya perlu didahulukan, mana yang dirasa penting yang didahulukan. Kemudian kita bicarakan bersama teman sejawat. Nanti teman sejawat tentu akan memberikan masukan, saran demi kebaikan dalam mengambil keputusan, khususnya dalam hal dilema etika. Jadi tadi yang Ibu sampaikan sebelum pengambilan keputusan melalui istilahnya koordinasi atau berembuk dengan rekan-rekan sejawat gitu ya Bu ya. Kemudian terkait pengambilan keputusan, ini kan dilema etika itu keputusan yang sama-sama, misalnya masalah ini yang dihadapi itu sama-sama benarnya Bu, begitu nih. Jadi kemudian menurut Ibu bagaimana pengambilan keputusan ketika masalah itu mengandung dilema yang sama-sama benar? Begini, memang namanya dilema ya. Yeah. Keputusan itu sama-sama benar. Kita mengambil keputusan yang jangan sampai keputusan itu menimbulkan kerugian di pihak-pihak tertentu. Artinya baik dari yang terkena, dalam hari ini terkena dilema masalah, maupun kita sebagai stakeholder yang ada di sekolah. Jadi sebisa mungkin diambil keputusan tengah-tengah yang jangan sampai menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Jadi setelah mendengar paparan dari Ibu, koordinasi dengan rekan-rekan sejawat itu, kemudian diambil keputusan yang jangan sampai merugikan salah satu pihak, begitu ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kemudian biasanya Ibu lakukan? Karena ini langkah-langkah, mestinya nanti Ibu bisa menjelaskan yang rinci karena ini prosedur gitu. Bagaimana Bu? Misalnya ada suatu masalah itu. Iya Pak, mari kita dilatih aja Pak Mar. Apa nggih? Yang pertama ya kita identifikasi dulu. Kita boleh ambil satu contoh ya Pak Mar. Boleh, misalnya itu. Satu contoh kita tidak boleh meninggalkan anak, atau istilahnya itu anak tinggal kelas, tapi sementara kondisi real di lapangan anak tersebut kesehariannya nilai-nilainya selalu di bawah KKR. Nah itu ya kita istilahnya itu kita identifikasi dulu dari kedua hal tersebut. Yang pertama, benarkah
semua aspek penilaian itu sedikit pun tidak ada nilai positifnya, artinya tidak hanya nilai murni yang tercantum dalam mata pelajaran, tapi tentu ada hal lain, misalnya nilai sopan santun, nilai kejujuran, kemudian nilai, mohon maaf, misalnya tentang akhlak, tentang ketertiban dalam menjalankan ibadah. Apakah itu tidak bisa diangkat untuk sedikit menambah dari kurangnya nilai mata pelajaran, khususnya yang kurang dari KKM. Terus yang kedua, kita juga memperhitungkan dampak buruknya. Seandainya kita jumlah siswa misalnya hanya 2 atau 3 atau mungkin 5, itu satu saja kita tinggal, kita juga perlu mempertimbangkan dampak selanjutnya, bagaimana dampak psikologis anak, terus nanti juga dampak psikologis untuk orang tua. Jangan sampai nanti anak itu kita tinggalkan, justru nanti dampaknya lebih buruk, anak menjadi frustasi, tidak mau melanjutkan sekolah, begitu. Itu juga perlu kita pertimbangkan. Toh yang namanya, sekali lagi, intelijensi itu kalau di rumah tidak semuanya menjadi penentu kesuksesan seorang siswa, begitu Pak. Ya. Jadi identifikasinya kemudian kita arahkan pada anggapan atau persepsi bahwa IQ atau kognitif itu tidak kemudian satu-satunya menjadi pertimbangan pengambilan keputusan. Sehingga untuk dalam hal ini kasus siswa tidak boleh naik kelas itu kita selesaikan dengan kita identifikasi, kemudian kita cari celah atau kita cari nilai-nilai mana yang kemudian bisa mendukung anak itu untuk mengikuti atas aturan siswa naik kelas gitu ya Bu ya. Sebetulnya itu. Kemudian apakah pernah ada tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Misalnya ada komplain dari beberapa pihak yang merasa dirugikan atas keputusan itu. Kalau istilahnya komplain jelas ada, karena itu namanya saja kita dilema ya Pak Mar. Yang namanya dilema itu yaitu tadi laksana di persimpangan jalan. Itu tentu satu sisi mungkin dari teman sejawat itu ada yang memiliki sifat dia disiplin, kalau aturan A harus A, aturan B harus B, tapi kan kita ada celah yang nanti istilahnya itu bisa membuat kita semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi yang namanya istilahnya itu kok tantangan ya, itu pasti ada. Gitu. Ya, kemudian masih bertanya lagi nih Bu ya. Apa Ibu Kepala memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya Ibu menunda penyelesaian masalah atau mencari sesi terbaik untuk menyelesaikan masalah itu, atau seketika itu juga ketika ada masalah tanpa harus mengacu pada jadwal, tidak harus melihat situasi kondisi tertentu sehingga masalah itu bisa segera diselesaikan. Ada jadwalnya atau langsung? Kalau saya secara pribadi tidak terjadwal, karena kadang-kadang masalah itu munculnya insidental. Jadi begitu permasalahan itu ada, kita pecahkan bersama-sama. Jadi tidak harus menunggu jadwal, misalnya ya memang kalau kenaikan itu akhir tahun. Tapi kalau misalnya ada masalah lain itu harus segera, maka kalau saya lebih cenderung tidak sampai menunggu akhir tahun, tapi begitu ada masalah kita selesaikan bersama sehingga tidak numpuk-numpuk. Kalau numpuk nanti berarti nanti menambah dilema lagi. Jadi tidak ada jadwal khusus, begitu ada masalah yang harus segera ditindaklanjuti, segera selesaikan, ambil keputusan terbaik, identifikasi, setelahnya kemudian kita lihat peluang-peluang, kita pertimbangkan, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Kalaupun ada pihak yang dirugikan, kemudian kita cari celahnya sebelah mana, kita selesaikan dengan
kekeluargaan Iya. dan musyawarah Iya. seperti itu. Kemudian terakhir Bu, Ya, apakah Ibu memiliki semacam idola atau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus di rumah ibadah? Misalnya Ibu itu kagungan, kalau Pak ini biasanya ngambil keputusannya seperti itu, Pak pengawas ngambil keputusannya seperti itu, kemudian Ibu mengidolakan itu seseorang itu. kalau dalam struktur kepemimpinan ya, Iya. ya saya tidak terlalu kemudian mengidolakan kepada si A, si B, si C, karena tentu kalau misalnya pimpinan di atasan saya dalam memberikan keputusan juga ada baik dan ada buruk. Kalau yang saya idolakan itu tokoh wayang yang Oh, tokoh namanya wayang. Semar. Oh. Semar itu bisa ngomong dengan bijaksana. Jadi dia, persepsi saya, ngomong dalam arti saudara-saudaranya yang berjumlah 5 laki-laki semua nih. Gitu, penduduk ngomongannya Iya. sama sendiri, dia bisa menciptakan keluarga yang baik itu dengan sifatnya yang ngomong dengan bijaksana. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, artinya dari tokoh Semar sendiri dia harus siap rela untuk istilahnya, kalau istilah sekarang ya tentu dibully, karena karena itu yang namanya sebuah mengambil kebijaksanaan itu tentu ada, entah persennya berapa itu ada yang merasa terugikan dan sebagainya. Itu Pak, itu idola saya. Jadi kalau pimpinan di atas saya itu saya tidak mengidolakan. Kalau teman-teman sejawat di sekolah saya tentu berguru pada yang lebih tua, yang pengalamannya lebih banyak, makan garamnya lebih banyak, baik di sekolah maupun di kehidupan masyarakat. Itulah nanti yang akan saya mintai pertanggungjawab untuk turut menyelesaikan dilema etika itu. Ya, terima kasih Bu. Jadi pertemuan saya dengan Ibu Kepala Sekolah hari ini benar-benar luar biasa. Setidaknya ada beberapa hal yang kemudian saya bertambah ilmu atas apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Seperti tadi yang disampaikan bahwa idola pengambilan keputusan itu tidak harus seseorang gitu ya, tapi bisa figur, dalam hal ini adalah tokoh wayang Semar dan luar biasa. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk membagi ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan saya. Terima kasih. Monggo untuk melanjutkan aktivitas. Terus mohon maaf jika kurang berkenan. Istirahat belum?